Malam itu, angin berhembus pelan melewati jendela besar rumah mewah milik Tante Yuli. Ia duduk di balkon, menyesap segelas anggur merah sambil menatap bulan yang menggantung rendah di langit. Di balik wajahnya yang tetap cantik meski usianya sudah lebih dari setengah abad, ada kesepian yang sulit ia tutupi. Ia memiliki segalanya, harta melimpah, bisnis yang sukses, rumah yang besar, tetapi tidak ada yang benar-benar mengisi ruang kosong di hatinya. Hidupnya berubah sejak kepergian suaminya 7 tahun lalu. Banyak pria datang mendekatinya, tetapi sebagian besar hanya menginginkan hartanya. Itu sebabnya Tante Yuli menutup hati, memilih hidup dalam kesendirian yang lambat laun terasa seperti penjara. Namun, semua itu berubah ketika ia bertemu dengan seorang pemuda bernama Wira, mahasiswa berusia 26 tahun yang secara tak terduga masuk ke dalam hidupnya. Wira bukan pria biasa. Ia tampan, cerdas, dan memiliki pesona yang sulit diabaikan. Ia datang ke rumah Tante Yuli bukan sebagai pria yang ingin mencari keuntungan, tetapi sebagai seseorang yang membutuhkan bantuan. Awalnya, hubungan mereka tidak lebih dari sekadar perbincangan singkat di teras rumah, tetapi seiring waktu, keakraban mereka semakin dalam. Setiap kali Wira berbicara, Tante Yuli merasakan sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan dalam tatapan pemuda itu, sesuatu yang sudah lama tak ia temukan dalam hidupnya. Ia tahu bahwa dunia akan menertawakan perasaannya, tetapi hatinya tak bisa berbohong. Ada debaran aneh setiap kali Wira mendekatinya, ada kehangatan yang menyusup perlahan ke dalam hatinya yang dingin. Namun, bisik-bisik mulai terdengar di sekitar mereka. Para tetangga mulai membicarakan kedekatan mereka. Janda tua itu pasti kesepian, kata seseorang. Pemuda itu pasti hanya mengincar hartanya, sahut yang lain. Tante Yuli mencoba mengabaikan semua itu, tetapi ia tahu bahwa cinta yang sedang tumbuh ini akan menghadapi banyak rintangan. Hingga suatu hari, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Wira melamar Tante Yuli. Ia mengungkapkan bahwa ia mencintainya, tak peduli dengan perbedaan usia atau omongan orang lain. Tante Yuli terkejut. Di satu sisi, hatinya ingin menerima, tetapi di sisi lain, ia takut. Bagaimana jika ini hanya permainan? Bagaimana jika Wira berubah setelah mendapatkan yang ia inginkan? Namun, keberanian Wira tak goyah. Dengan penuh keyakinan, ia meyakinkan Tante Yuli bahwa perasaannya tulus. Setelah berhari-hari berpikir dan berjuang melawan ketakutannya, akhirnya Tante Yuli menerima lamaran itu. Pernikahan mereka pun terjadi dalam kesederhanaan, meskipun banyak orang yang menolak untuk memberikan restu. Kabar pernikahan mereka mengguncang desa. Banyak yang tak percaya bahwa seorang pemuda 26 tahun memilih menikahi seorang janda kaya berusia 53 tahun. Bahkan keluarga Wira sendiri menolak pernikahan itu. Ibunya menangis, ayahnya murka, dan saudara-saudaranya menganggap keputusan itu sebagai kesalahan besar. Tetapi Wira tetap teguh. Ia meninggalkan semua yang menghalanginya, memilih hidup bersama Tante Yuli meski dunia menentang mereka. Hari-hari setelah pernikahan mereka terasa seperti ujian. Banyak pelanggan bisnis Tante Yuli yang mulai menjauh. Banyak sahabatnya yang tak lagi berbicara dengannya. Namun, Wira selalu ada di sampingnya, meyakinkannya bahwa mereka bisa melewati semuanya bersama. Namun, kebahagiaan mereka mulai diusik oleh sesuatu yang misterius. Suatu malam, Tante Yuli menemukan sebuah surat misterius terselip di bawah pintu rumah mereka. Dengan tangan gemetar, ia membuka surat itu dan membaca tulisan singkat yang membuat jantungnya berdegup kencang. Dia bukan orang yang kau kira. Dia menyembunyikan sesuatu darimu. Dunia Tante Yuli seakan berhenti. Siapa yang mengirim surat ini? Dan apa maksudnya? Ia mencoba mengabaikannya, tetapi ketakutan mulai tumbuh di hatinya. Ia mulai memperhatikan Wira lebih dekat. Apakah benar suaminya menyimpan sesuatu darinya? Hari-hari berikutnya dipenuhi kecemasan. Wira mulai sering keluar malam tanpa alasan jelas. Ia sering menerima telepon dengan suara pelan, dan setiap kali Tante Yuli bertanya, ia selalu menghindar. Rasa curiga semakin kuat, tetapi Tante Yuli tak ingin gegabah. Ia mencintai suaminya, tetapi ia juga takut bahwa semua yang mereka bangun hanyalah ilusi. Hingga suatu malam,
Rahasia itu akhirnya terbongkar. Tante Yuli diam-diam mengikuti Wira keluar rumah. Ia melihat suaminya bertemu dengan seseorang di sudut jalan yang gelap. Dengan hati berdebar, ia mengendap-endap mendekat dan mendengar percakapan yang membuatnya hampir pingsan. "Aku sudah menikahinya," kata Wira dengan suara pelan. "Aku butuh lebih banyak waktu sebelum bisa mendapatkan apa yang kita rencanakan." Mata Tante Yuli membelalak. Apa maksudnya? Apakah semua ini hanya permainan? Apakah Wira benar-benar menikahinya karena cinta? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang direncanakan? Malam itu, Tante Yuli pulang dengan hati yang hancur. Ia duduk di ruang tamu, menunggu Wira kembali dengan berbagai pertanyaan di kepalanya. Namun, saat suaminya masuk ke dalam rumah dengan senyum hangat seperti biasa, Tante Yuli hanya bisa menatapnya dengan penuh luka. Ia tahu, esok pagi, ia harus mencari jawaban. Ia harus tahu kebenaran, apakah cinta yang ia rasakan nyata, ataukah ini hanya permainan yang akhirnya akan menghancurkan hatinya sekali lagi. Malam itu terasa begitu panjang bagi Tante Yuli. Surat misterius yang ia temukan masih tergenggam erat di tangannya, sementara pikirannya dipenuhi dengan berbagai kemungkinan yang membuat dadanya sesak. Kata-kata dalam surat itu begitu jelas. Dia bukan orang yang kau kira. Dia menyembunyikan sesuatu darimu. Hatinya berperang antara percaya dan tidak. Selama ini, Wira telah menunjukkan cinta dan kesetiaannya. Namun, apakah semua itu nyata? Atau hanya ilusi yang ia ciptakan dalam keputusasaan karena haus akan kasih sayang? Sejak malam itu, Tante Yuli mulai memperhatikan suaminya lebih saksama. Ia mencatat kebiasaan-kebiasaan kecil yang sebelumnya ia anggap wajar, tetapi kini mulai terasa mencurigakan. Wira sering keluar rumah larut malam, menerima telepon dengan suara rendah, dan terkadang kembali dengan ekspresi wajah yang sulit ditebak. Setiap kali Tante Yuli menanyakan alasannya, pemuda itu selalu tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Hati Tante Yuli semakin bergejolak. Ia mencoba menepis kecurigaannya, tetapi semakin ia berusaha melupakan surat itu, semakin kuat pula rasa takut yang merayapi hatinya. Apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Wira? Apakah pernikahan mereka hanya bagian dari sebuah rencana yang lebih besar? Hingga suatu malam, ia memutuskan untuk mengikutinya. Dengan hati-hati, ia melihat Wira keluar dari rumah dan berjalan ke arah pusat kota. Ia mengikutinya dari kejauhan, memastikan agar suaminya tidak menyadari kehadirannya. Setelah beberapa menit berjalan, Wira berhenti di depan sebuah kafe kecil yang sepi, dan di sana, ia bertemu dengan seorang wanita yang tampak mengenalnya dengan baik. Tante Yuli bersembunyi di balik tiang lampu, hatinya berdegup begitu kencang. Ia melihat Wira berbicara dengan wanita itu dengan ekspresi serius, tangannya menggenggam erat tangan wanita tersebut. Sebuah rasa sakit yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya. Apakah ini yang selama ini disembunyikan oleh Wira? Apakah selama ini ia telah dibohongi oleh pria yang ia cintai? Hatinya ingin langsung pergi dan menghadapinya, tetapi sesuatu di dalam dirinya menahannya. Ia ingin tahu lebih banyak, ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi sebelum mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Maka, dengan sabar ia menunggu, memperhatikan setiap gerak-gerik Wira dan wanita itu. Setelah pertemuan itu selesai, Tante Yuli bergegas pulang, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu ia harus menuntut kebenaran, tetapi ia juga takut akan jawaban yang mungkin ia dengar. Malam itu, ia menunggu Wira kembali dengan hati yang penuh kegelisahan. Ketika suaminya masuk ke dalam rumah, ia pura-pura tidak tahu apapun. Ia ingin memberi Wira kesempatan untuk berkata jujur. Namun, keesokan harinya, sesuatu yang tak terduga terjadi. Wanita yang ditemui Wira malam itu datang ke rumah mereka. Ia mengetuk pintu dengan ragu, wajahnya terlihat gelisah. Tante Yuli membukakan pintu dengan tangan gemetar, dan saat itulah rahasia yang selama ini tersembunyi akhirnya terungkap. Wanita itu ternyata adalah kakak kandung Wira. Ia datang untuk berbicara dengan Tante Yuli karena ada sesuatu yang harus ia sampaikan. Dengan suara bergetar, ia mengungkapkan bahwa Wira memiliki alasan tersembunyi untuk menikahinya, tetapi bukan seperti yang selama ini Tante Yuli pikirkan.